Film ini diawali dengan adegan di mana seorang anak yatim piatu bernama Nandu membunuh seorang bos mafia bernama Suri. Suri adalah pembunuh kedua orang tua Nandu. Atas keberaniannya itu, Nandu kemudian direkrut oleh bos mafia lainnya yang merupakan musuh bebuyutan Suri. Bos mafia ini bernama Sadu. Suatu malam, Sadu dan komplotannya merampok sebuah bank. Ia mengajak dua anak laki-laki yang bernama Nandu dan Mali untuk memuluskan aksi perampokan tersebut. Rencana awal berjalan lancar, tetapi pada akhirnya mereka dikhianati oleh anak buah Sadu yang bernama Narsing. Setelah selesai membobol bank, Narsing yang bertugas mengendarai mobil justru membawa Sadu dan anak buahnya ke kantor polisi. Ia dan kepala polisi kemudian membagi uang rampokan tersebut. Mereka memukuli Sadu dan anak buahnya hingga babak belur. Nandu menyusun siasat agar bisa keluar dari kantor polisi itu. Ia membuat aliran listrik menjadi konslet, membunuh kepala polisi, dan membawa kabur Sadu dan Mali. వాడు రాడన్నా చంపేశాను. 10 tahun kemudian, Nandu dan Mali berada di sebuah keramaian. Di sana, Nandu membunuh seorang bos mafia. Ia melakukan itu karena Nandu adalah seorang pembunuh bayaran. Nandu kemudian dikejar oleh anak buah bos mafia itu. Dalam pelariannya, Nandu dan Mali bahu-membahu untuk memanjat tembok dan berhasil melarikan diri. లేని పొలిటీషియన్ అంటే మొగడలోని ఆడదానితో సమానంలో ఉన్న మనమే రెగించేస్తే పవర్లో ఉన్నాడు. Sifaredi adalah seorang politisi ternama di kota Hyderabad. Ia akan segera melakukan sebuah kampanye akbar. Teman Sifaredi yang bernama Baji menyewa jasa pembunuh bayaran terhebat di kota itu. Ia ingin membunuh temannya sendiri Sifaredi agar bisa memperoleh posisinya sebagai ketua pimpinan partai. Pembunuh yang disewa oleh Baji bernama Nandu. Nandu meminta bayaran fantastis, yaitu sebesar 1,5 crore. Dan tata cara pembayarannya harus sesuai dengan instruksi Nandu. Karena Nandu tidak ingin bertatap muka langsung dengan para kliennya. Nandu kemudian berhasil mengambil uang tersebut tanpa ketahuan oleh sang kurir. Sedangkan sisanya dibayar dengan cara ditransfer. మీరు అవునన్నవాడు మంత్రి కాదన్నవాడు కంత్రి. Kampanye akbar Sifaredi berlangsung meriah dan dihadiri oleh ribuan simpatisan. Nandu bersiap membunuh Sifaredi, tetapi sejurus kemudian seseorang menembak Sifaredi mendahului Nandu. Peluru itu menembus kepala Sifaredi yang membuatnya tewas seketika. Melihat ayahnya ambruk, anak Sifaredi terlihat sedih bercampur murka. Polisi menemukan lokasi di mana pembunuh bersembunyi. Mereka mengepung gedung itu. Nandu tidak bisa melarikan diri dan polisi mengira jika ia adalah pelakunya. Ketika seorang ofisir polisi bernama Arjun meminta Nandu untuk menyerahkan diri, Nandu justru melompat dari gedung menggunakan seutas tali dan terjun tepat di atas sebuah kereta api yang sedang melintas di sana. Di dalam kereta api, Nandu berkenalan dengan seorang pria bernama Pardu. Pardu adalah lelaki yang ramah. Ia menceritakan semua tentang informasi dirinya kepada Nandu. Pardu mengaku bahwa ia anak yatim piatu sejak kecil dan terpaksa tinggal bersama sang kakek. Pardu kemudian lari dari rumah ketika ia masih remaja. Sekarang ia ingin kembali ke rumah menemui keluarganya setelah mereka terpisah selama 12 tahun. Pardu merasa bersalah karena telah menghilang begitu saja dari keluarganya. Kereta api yang mereka tumpangi tadi berhenti di sebuah stasiun. Di sana polisi Arjun dan rekan-rekannya sudah menunggu. Ketika Arjun melihat Nandu, Arjun membidik Nandu dan melepaskan sebuah tembakan. Tetapi sejurus kemudian, tembakan Arjun justru mengenai Pardu yang secara tidak sengaja tiba-tiba bergerak menutupi tubuh Nandu. Pardu tewas di TKP.
sedangkan Nandu berhasil melarikan diri. Pardu? Nandu tiba di kediaman Pardu. Ia mengetahui alamatnya ketika mereka sedang berbicara di kereta api. Nandu ingin menyampaikan kabar duka tentang kematian Pardu kepada keluarganya. Tetapi setibanya di sana, semua anggota keluarga mengira jika Nandu adalah Pardu. Itu bisa terjadi karena mereka terpisah selama 12 tahun. Kakek Pardu yang bernama Satyanara dan anggota keluarga lainnya menyambut kehadiran Nandu dengan penuh sukacita. Nandu akhirnya batal memberitahu berita duka tentang kematian Pardu dan memilih merahasiakannya dari keluarga itu. Pardu ternyata telah dijodohkan dengan seorang gadis bernama Puri, dan gadis ini tinggal bersama mereka. Saat Nandu berada di kamar, Puri masuk ke dalam dan berbicara kepada dirinya. Puri adalah gadis manja yang suka membangga-banggakan dirinya. Puri mengatakan kepada Nandu bahwa ia adalah gadis yang cantik dan sangat disenangi oleh pemuda di desanya. Nandu tidak suka dengan sikap Puri. Ia kemudian mencoba menjatuhkannya dengan mengatakan bahwa Puri adalah gadis yang jelek, hidungnya pesek dan tubuhnya kecil. Tidak terima dikatakan demikian, Puri merengek turun ke bawah dan lapor kepada sang ayah. Nandu kemudian dipaksa untuk meminta maaf kepada Puri. Seiring berjalannya waktu, Nandu mulai akrab dengan keluarga itu. Ia kemudian menerima takdirnya sebagai pengganti Pardu. Nandu bertemu dengan dua teman masa kecil Pardu yang bernama Giri dan Balu. Mereka kemudian bercerita tentang masa lalu terkait insiden seorang anak yang bernama Sekar. Ketika mereka berusia 10 tahun, Pardu kecil meminta temannya yang bernama Sekar untuk uji nyali. Sekar harus mengambil jeruk yang Pardu letakkan di kuburan sendirian. Sekar memaksa dirinya untuk mengambil jeruk itu agar bisa membuktikan bahwa ia adalah seorang yang pemberani. Tetapi ia ketakutan setengah mati dan berlari dalam kegelapan malam yang membuatnya menabrak sebuah pohon dan tewas seketika. Nandu mendatangi rumah ayah Sekar. Ia berpura-pura meminta segelas air. Ketika ayah Sekar masuk ke dalam rumah, Nandu secara diam-diam meletakkan uang sebesar 3 lak di pot bunga milik ayah Sekar. Nandu melakukan itu sebagai bentuk permintaan maaf untuk Pardu. Ia tidak mau meminta maaf secara terbuka karena takut jika orang tua Sekar akan menolak menerima uang pemberiannya. Saat melakukan itu, Giri menyaksikan aksi Nandu dan ia salut dengan kebaikan hatinya. Keesokan harinya, Nandu memberitahu Giri bahwa ia bukanlah Pardu. Ia sengaja menyamar menjadi Pardu agar bisa membuktikan siapa pembunuh si Faredi yang sebenarnya. Ia mengatakan rahasia ini kepada Giri karena menurutnya Giri adalah orang yang baik dan bisa dipercaya. Ada seorang pria bernama Naidu. Ia merampas lahan pertanian kakek Pardu. Nandu mengancam akan membunuh Naidu jika ia tidak mengembalikannya. Naidu akhirnya menyerahkan dokumen palsu yang ia buat. Ketika Nandu berjalan meninggalkan Naidu, Naidu justru meminta anak buahnya untuk membunuh Nandu. Puri mengetahui bahwa Nandu berhasil mengalahkan semua anak buah Naidu. Mengetahui hal itu, Puri kembali membanggakan dirinya. Ia mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Nandu adalah hal biasa. Sebaliknya, Puri bisa meratakan anak buah Naidu hanya dengan sekali kedipan mata. Nandu lelah dengan ocehan Puri yang selalu membanggakan dirinya. Ia menggertaknya dengan mengatakan bahwa ia akan membunuh Puri ketika malam tiba. Puri ketakutan. Ia berniat melapor hal itu kepada sang kakek. Nandu menjambak rambut Puri dan membawanya ke ruang baca. Di sana, Nandu meminta maaf karena telah berlaku kasar kepada Puri. Dan ia memohon agar Puri tidak melaporkan kejadian itu. Puri tetap ngeyel. Hal itu membuat Nandu risih. Ia kemudian mengecup bibir Puri yang tidak berhenti ngoceh. Setelahnya, mereka sadar jika ada getar-getar cinta yang bersemayam di hati mereka.
Kasus kematian Siva Reddy ditangani oleh CBI, sejenis biro intelijen yang menangani kasus kriminal. Kasus itu diselidiki oleh Anjanea. Anjanea mendatangi gedung di mana Nandu bersembunyi ketika terjadi pembunuhan Siva Reddy. Setelah diselidiki, Anjanea menyimpulkan bahwa pelaku pembunuhan tidak mungkin berada di ruangan itu. Alasannya adalah, pertama, pembunuh tidak bisa menembak Siva Reddy tepat di bagian jidatnya karena posisi ruangan itu tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Dan yang kedua, peluru yang menembus kepala Siva Reddy bukan berasal dari senjata yang mereka temukan di tempat itu. Anjanea juga memeriksa mayat penumpang kereta api yang ditembak oleh polisi Arjun. Mayat itu adalah mayat Pardu. Tetapi karena tidak ada kartu identitas pada jenazah tersebut, polisi jadi kebingungan untuk mengidentifikasi identitas korban. Anjanea curiga pada penumpang kereta api yang duduk di kompartemen tempat kejadian penembakan. Menurut keterangan petugas kereta api, kompartemen itu diduduki oleh penumpang atas nama Pardu. Anjanea kemudian mendatangi kediaman Pardu. Ia berusaha untuk mengambil sidik jarinya agar bisa membuktikan bahwa Pardu adalah pembunuh sang politisi yang bernama Siva Reddy. Ketika tiba di sana, Anjanea justru bertemu dengan Nandu. Dan ia meminta Nandu agar memegang kartu nama miliknya. Dengan demikian, sidik jari Nandu tertera di sana. Tetapi, Anjanea akhirnya gagal mendapatkan sidik jari itu. Karena Nandu sudah membaca tipu muslihatnya. Nandu berpura-pura meminta kartu nama Anjanea agar bisa menghubungi dirinya terkait perkembangan kasus itu. Anjanea terpaksa memberikan kartu nama tadi. Alhasil, sidik jari pada kartu nama tersebut tidak bisa diperiksa oleh Anjanea. Naidu merasa kesal kepada Nandu karena Nandu membuatnya batal merampas lahan pertanian Satyanara. Naidu kemudian mengirim adiknya yang bernama Buji untuk membunuh Nandu. Buji membawa anak buahnya dalam jumlah yang banyak. Saking banyaknya, mereka harus berdesak-desakan di dalam sebuah mobil dengan kondisi seperti ini. Dan ketika tiba di sana, mereka berusaha untuk menyerang Nandu. Buji dan anak buahnya tidak mampu membunuh Nandu. Satu persatu dari mereka dipukuli Nandu hingga babak belur. Tangan Nandu terluka akibat perkelahian. Ia dimarahi sang kakek, tetapi bibi Nandu sangat baik kepadanya. Ia menyuapi Nandu yang membuat Nandu menangis terharu karena ia teringat akan kasih sayang orang tuanya ketika masih kecil. చెప్తాను వాళ్ళు నాకు సైడ్ కొడుతున్నారు. Suatu hari, Puri meminta Nandu memukuli 3 pria karena menggoda dirinya. Nandu kemudian meninju tembok hingga jebol dan membuat para pemuda tadi lari ketakutan. Puri sedih, ia merasa Nandu tidak mencintai dirinya. Nandu tinggi dan tampan, tentu banyak gadis yang tergila-gila kepadanya. Sedangkan Puri, ia mulai merasa jika wajahnya jelek, hidungnya pesek, dan tubuhnya pendek, seperti yang dikatakan oleh Nandu. Nandu berusaha untuk meyakinkan Puri bahwa ia juga sebenarnya mencintai Puri. Hanya saja ia tidak bisa ekspresif seperti Puri. Terbukti, Nandu rela meninju tembok demi mengusir pria yang menggoda Puri. Mengetahui jika Nandu juga mencintai dirinya, Puri memeluk pria itu. 2 orang keponakan Pardu bermain dengan senjata api yang dipajang di dinding. Mereka memasukkan kelereng ke dalam senjata itu. Setelahnya, kedua anak kecil ini diminta keluar dari ruangan itu. Karena anak kecil dilarang bermain dengan benda berbahaya seperti itu. కాలువ పక్కన పొరవండి. మీరు సంతకాలు పెట్టించే టైంకి 10 లక్షలు అనా పైసలతో సహా జమ కట్టాలి. Tuan Satyanara berniat menjual tanah untuk menikahkan cucunya. Ia terpaksa menjual tanahnya dengan harga yang sangat murah. Nandu tidak setuju akan hal itu. Ia menggertak para pembeli yang membuat mereka batal membeli tanah itu. Malam harinya, Nandu memberikan cek senilai 10 lak kepada sang kakek agar bisa membiayai pernikahan cucunya. Anjanea mendatangi Sadu. Ternyata setelah berhasil kabur bersama Nandu dan Mali, Sadu kembali tertangkap polisi dan masuk ke dalam penjara. Sadu adalah bos mafia yang pernah diselamatkan oleh Nandu 10 tahun yang lalu.
Menurut Sadhu, Siva pasti dibunuh oleh Nandu dan bayaran untuk membunuh politisi sekelas Siva berkisar 1 hingga 2 crore. Anjanea kesulitan untuk menemukan Nandu karena ia tidak mengenalinya dan tidak tahu kemana ia melarikan diri. Karena itulah Anjanea meminta anak buahnya untuk mendapatkan data dari bank terkait transaksi uang senilai 1 hingga 2 crore. Anak buah Anjanea kebingungan. Ia tidak mungkin mendapatkan data itu karena transaksi nasabah sifatnya adalah privasi sebuah bank. Anjanea kemudian berkata kepada anak buahnya, "Sogok mereka. Di India kamu bisa mendapatkan apapun dengan cara menyogok." Anjanea dan anak buahnya akhirnya mendapatkan bukti transaksi transfer sebanyak 1 crore. Nama pemilik rekeningnya bukan atas nama Nandu, tetapi selain transfer 1 crore tersebut, ada pencairan cek senilai 10 lakh ke rekening kakek Satyanara. Setelah mengeceknya dari sebuah bank, Anjanea menemukan alamat kakek Satyanara dan mereka segera bergegas ke sana. Hari itu cucu Satyanara menikah, tetapi pestanya terhenti ketika Anjanea tiba di sana. Anjanea akhirnya mengetahui jika Nandu menyamar menjadi Pardu. Ia memberitahu kakek Satyanara bahwa cucunya Pardu tewas di kereta api dan yang berada di rumah mereka saat ini adalah Nandu, seorang pembunuh bayaran profesional yang menyamar menjadi Pardu. Anjanea datang untuk menangkapnya, tetapi Pardu telah melarikan diri. Anjanea kemudian meninggalkan rumah Satyanara. Keluarga itu mulai panik dan kecewa. Mereka tidak menyangka jika Nandu adalah seorang penipu ulung yang telah membohongi mereka semua. Teman Pardu yang bernama Giri kemudian berusaha membela Nandu. Ia mengatakan bahwa Nandu adalah pria yang baik. Nandu memberikan uang sebanyak 3 lakh kepada ayah Sekar. Ia juga merebut kembali tanah yang dirampas oleh Naidu. Dan Nandu bahkan membiayai pernikahan cucu Satya senilai 10 lakh. Nandu rela melakukan semua itu padahal ia bukanlah bagian dari keluarga Satyanara. Dan sejurus kemudian, Nandu hadir di ruangan itu. Ia berlutut dan mengatakan bahwa awalnya ia memang datang ke tempat itu untuk memberitahu berita tentang kematian Pardu kepada keluarga tersebut. Tetapi ia membatalkan niatnya setelah mengetahui antusiasme keluarga itu menyambut kedatangan Pardu. Ia memang berbohong, tetapi ia tidak berniat untuk menipu mereka semua. Ia bisa saja lari dari polisi, tetapi Nandu tetap memilih kembali dan alasannya adalah: pertama, Nandu menemukan sebuah keluarga ketika ia berada di rumah itu dan ia kembali untuk mempertahankan keluarganya. Dan yang kedua, Nandu mencintai Puri. Satyanara yang awalnya terbakar amarah sekarang berubah menjadi tersentuh haru oleh kebaikan hati Nandu. Ia meminta Nandu untuk melawan orang-orang yang telah memfitnah dirinya sebagai pembunuh politisi Siva. Satyanara bahkan memberikan senapan milik keluarganya kepada Nandu. Dan setelah itu, Puri menghampiri Nandu dan memeluknya. Nandu berjanji kepada Puri bahwa ia pasti akan kembali. నీకు తెలుసు ఎందుకు ఫోన్ చేశావు శివారెడ్డిని చంపమని ఆ రోజు నాతో ఫోన్లో మాట్లాడిన రికార్డ్ చేశాను. Nandu menelpon Baji. Baji adalah orang yang pernah meminta bantuan Nandu untuk membunuh Siva. Baji ingin membunuh Siva agar ia bisa menggantikan posisinya sebagai ketua partai politik. Nandu membohongi Baji dengan mengatakan bahwa ia memiliki rekaman percakapan ketika Baji meminta dirinya untuk membunuh Siva. Ia mengancam akan membongkar rekaman itu jika Baji tidak memberitahu dirinya siapa sebenarnya yang telah membunuh Siva. Baji terperangkap oleh tipu muslihat Nandu karena sebenarnya Nandu tidak punya bukti rekaman percakapan itu. Baji akhirnya mengatakan bahwa pembunuh Siva adalah Mali. Jadi hari itu setelah Baji menelpon Nandu untuk meminta bantuannya membunuh Siva dengan mahar sebesar 1,5 crore, Mali menelpon Baji dan ia menawarkan dirinya untuk membunuh Siva sekaligus memfitnah Nandu sebagai pelaku pembunuhan tersebut. Tujuannya adalah agar Baji aman dan tidak menjadi tertuduh sebagai pelaku pembunuhan terhadap Siva. Baji akhirnya setuju dengan rencana yang disampaikan oleh Mali. Dan ternyata percakapan telepon yang baru saja terjadi antara Nandu dan Baji kali ini justru direkam oleh Nandu. Baji kemudian panik sepanik-paniknya. Nandu menemui Mali. Mereka berdua adalah teman senasib dan seperjuangan sejak kecil. Mali mengkhianati Nandu demi uang. Ia dibayar sebesar 2,5 crore. Mendengar betapa bejatnya Mali, Nandu kemudian mengatakan seperti ini.
Membunuh musuh adalah perang, membunuh teman adalah kriminal, dan membunuh pengkhianat adalah keadilan. Setelah itu, mereka berdua saling tembak-menembak. Nandu pada akhirnya berhasil menodongkan pistol ke arah Mali. Tetapi mereka justru ditembak oleh orang-orang utusan Baji yang juga datang ke tempat itu. Setelah menghabisi semua penjahat, Nandu kembali berhadapan dengan temannya Mali. Mereka terlibat perkelahian dengan tangan kosong karena senjata keduanya terhempas jatuh di lantai. Mali babak belur dihajar oleh Nandu. Ia mencoba merebut senjata milik Nandu yang tergeletak di bawah. Pada akhirnya, Mali berhasil menangkap sebuah senapan sedangkan Nandu berhasil meraih sepucuk pistol. Nandu terlebih dahulu melepaskan tembakan, tetapi sayang, pistolnya justru kehabisan peluru dan tidak meletus. Setelah itu, giliran Mali yang melepaskan sebuah tembakan kepada Nandu, dan sejurus kemudian... Senapan Mali meletus dan justru menembak dirinya sendiri karena peluru senapan itu terhalang biji kelereng yang pernah dimasukkan oleh keponakan Pardu ketika mereka bermain-main dengan senapan itu di rumah kakek Satyanara. Mali tewas seketika. Tak lama setelah itu, Anjanea tiba di TKP. Nandu kemudian memberikan rekaman percakapan yang membuktikan bahwa Baji adalah otak pembunuhan Siva. Setelah kematian Siva, Baji didaulat menjadi ketua partai oposisi. Anjanea mendatangi kediaman Baji. Ia membongkar kedok politisi busuk itu. Baji menyangkal perbuatannya. Ia mengatakan bahwa rekaman suara tidak bisa digunakan sebagai barang bukti dalam persidangan. Anjanea tidak kalah cerdik. Ia kemudian menyerahkan bukti rekaman kaset itu kepada anak Siva yang begitu bernafsu menemukan pelaku pembunuhan terhadap ayahnya. Sebelum Anjanea sempat menyerahkan rekaman suara itu kepada anak Siva, Baji terlebih dahulu membunuh dirinya. Film ditutup dengan adegan di mana Anjanea melepaskan Nandu karena ia tidak terlibat dalam pembunuhan Siva. Nandu dan Puri akhirnya menikah. Dan film pun berakhir.